Assalamualaikum. Kesurupan tapi bukan Islam. Loh, terus apa? Kali ini temanya Katolik. Lah, kok bobo agama bang? Tenang. Jangan marah dulu. Kita kan sering lihat film horor lokal pakai elemen agama. Nah, biasanya kan Islam. Nah, sekarang giliran Katolik yang coba disorot. Santai aja ya, gue Islam kok. Tapi gue juga dibesarin sama orang tua angkat yang Katolik. Jadi aman, gak usah tegang kalau bahas agama di sini. Yang sekarang kita bahas adalah filmnya. Film yang punya cerita fresh di tengah gempuran film-film horor lokal yang itu aja temanya. Jangan bandingkan dulu sama film horor Hollywood. Ngebandingin Kuasa Gelap sama horor Hollywood yang biasanya juga pakai tema pengusiran setan di gereja Katolik itu salah. Kalau langsung dibandingin, takutnya kalian nggak akan enjoy nonton film ini. Nah, terus kalau nggak dibandingin, apa film ini tetap seru? Seru sih, cuma ya ada beberapa hal yang perlu kita obrolin. Paragon Pictures kayaknya nggak kapok nih di genre horor setelah 2 tahun lalu kalau nggak salah mereka rilis film Kalian Pantas Mati yang ya jujur aja film tersebut diserbu netizen karena kurang nendang. Sekarang mereka balik lagi nih dengan film Kuasa Gelap. Nah, kita sih berharap kali ini nasibnya nggak sama kayak sebelumnya. Tapi siapa yang tahu kan? Mungkin bakal lebih baik, mungkin juga sama aja. Ya, kita bahas aja yuk. Kuasa Gelap tentang Romo Thomas, seorang pemuka agama yang hidupnya super tragis setelah kehilangan ibu dan adiknya dalam kecelakaan. Dan dia benar-benar galau soal keyakinannya kali ini. Dia mulai meragukan semua yang dulu pernah dia percaya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk cabut dari perannya sebagai seorang Romo. Rasanya kayak adegan dramatis di sinetron yang penuh pergolakan batin gitulah. Tapi saat dia hampir mundur dari dunia rohani, dia dapat tugas berat tuh. Harus melakukan exorcism pada seorang cewek bernama Kayla yang diperankan Lea Chiarachel. Ya, Lea Chiarachel. Oke, dan sahabatnya Sheila yang diperankan Freya JKT48. Dimana mereka sudah memainkan jelangkung dan ternyata setelah aksi tersebut mulailah kejadian aneh, teror aneh yang mengancam nyawa mereka pun muncul. Ini bukan setan biasa, tapi iblis yang serius mengancam nyawanya. Dan bukan cuma Kayla yang terancam, tapi ibunya juga, Astrid Tiar, pun yang punya rahasia gelap yang makin memperumit situasi ini. Thomas yang udah hampir nyerah sekarang dihadapkan sama ujian terberatnya. Bersama dengan Pastor Rendra yang diperankan Lukman Sardi selaku ahli eksorsis, mereka harus melakukan pengusiran iblis. Iblis yang dikenal sebagai murid Lucifer yang bernama Zababel. Bukan salah filmnya, tapi ekspektasi kita aja yang terlalu tinggi. Sebenarnya, kita nggak salah kalau punya harapan tinggi sama film ini. Toh, Kuasa Gelap bukan film horor lokal pertama yang ada dan muncul atau mungkin yang pernah kita tonton sepanjang umur kita. Bedanya, kali ini latarnya aja yang gereja Katolik, bukan Islam seperti biasa. Ini sesuatu yang segar buat penonton Indonesia, karena biasanya tema eksorsisme Katolik itu lebih sering kita lihat di film-film barat kan. Nah sayangnya, ide cerita yang berpotensi segar ini nggak dimaksimalin dengan baik. Roma Produksi gagal menyajikan tontonan yang mendekati sempurna. Bukan soal harus sempurna, tapi setidaknya bisa lebih baik dari ekspektasi kita. Kenapa sih plotnya harus terasa hambar? Seharusnya dengan tema yang udah sering banget dipakai di luar negeri, mereka tuh bisa ngambil inspirasi dan modifikasi lah sesuai dengan selera penonton lokal. Tapi malah banyak adegan yang terasa mati kutu dan nggak berkembang sama sekali. Plotnya predictable, bahkan terasa terlalu bertele-tele di beberapa bagian. Jelas nggak bisa dibiarkan. Film horor lokal perlu dikritik biar bisa berkembang. Jadi nggak ada yang salah kalau kita bilang filmnya emang kurang nendang. Desain produksi yang hampir sukses sebenarnya. Kalau ngomongin desain produksinya emang masih ada ruang buat peningkatan. Banyak shot yang terasa kurang efektif atau mungkin karena mereka pakai cara pengambilan gambar yang terlalu konvensional. Jadinya nggak maksimal. Padahal kalau sedikit diperbaiki aja, film ini bisa lebih enak kalau ditonton. Jujur aja, scoring dan soundnya bikin telingaku tuh kayak pengen disumbat gitu. Ada yang terasa nggak pas. Mungkin kalian harus dengerin sendiri biar paham apa yang aku maksud. Chemistry yang kurang menggigit, beberapa aktor berhasil membangun chemistry yang bagus, tapi sayangnya cuma di beberapa adegan. Kebanyakan peran lainnya terasa kurang greget, bahkan di adegan kesurupan yang seharusnya bikin merinding, ekspresi pemainnya malah kurang intens. Kurang darah mungkin. Aku cuma bisa nungguin ekspresi yang lebih maksimal, tapi yang nggak muncul juga.
Pada akhirnya, ya film Kuasa Gelap masih ada harapan kok di third act-nya. Bagian akhir film ini mulai terlihat lebih oke, meski moodnya masih nggak konsisten. Kadang adegan terasa menjanjikan, tapi tiba-tiba ada yang bikin ilfeel. Pemain seperti Lukman Sardi tampil memukau seperti biasanya. Sementara Jerome Kurnia bagus di awal, tapi mulai berkurang gregetnya di tengah jalan. Kuasa Gelap, fresh idea but execution needs work. Film ini memang mencoba menyajikan konsep yang berbeda di tengah gempuran horor lokal dengan tema yang itu-itu aja. Ya meskipun ide dasarnya segar, sayangnya eksekusi film ini, eksekusi di dalamnya masih kurang segar. Banyak adegan yang mirip film luar, tapi wajar karena kita baru memulai menjajal tema seperti ini. Buat yang suka sama film horor dengan tema pengusiran setan, Kuasa Gelap masih layak banget buat ditonton. Setidaknya, ini variasi baru dari film horor lokal yang biasanya selalu jualan tema agama Islam. Tapi ya kalau kalian berharap lebih, mungkin bakal sedikit kecewa. Apresiasi tentu, ini awal yang baik untuk perfilman horor tanah air. Jadi gimana, mau ditonton? Ya silahkan. Gak ditonton? Ya udah juga silahkan. Kalau kalian setuju dengan review ini, silahkan like videonya. Kalau nggak setuju, ya dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa komen pendapat kalian tentang film Kuasa Gelap, biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan jangan lupa juga subscribe channel Kawan Review biar tahun ini bisa tembus 100.000 subscribers. Amin. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.